Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita mengadakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Ibu akan pertemuan kali ini Ibu akan bahas yaitu materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Di sini ada materinya adalah hakikat hak asasi manusia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, apa sih yang dimaksud menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini? Hak asasi adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu yang menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Lalu ada unsur-unsurnya. Di sini adalah sifat dan unsur-unsur dalam HAM. Unsurnya adalah adanya keistimewaan, klaim kuasa dan kekebalan. Lalu sifatnya adalah universal atau menyeluruh, utuh, hakiki, dan permanen atau kekal. Lanjut yaitu fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Apa sih tujuannya di dalam hak asasi manusia itu sendiri? Yaitu untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Ada juga yaitu mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Ada juga yaitu mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak orang lain supaya tidak dilanggar. Lalu apa fungsinya? Fungsinya HAM adalah untuk membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Yang kedua adalah memperluas kepentingan. Prinsip HAM. Di sini ada menurut Ronald K.M. Smith dan Manfred Novak. Menurut dia adalah adanya prinsip kesetaraan, ada prinsip pelanggaran diskriminasi, ada juga yaitu prinsip kewajiban positif setiap negara. Itu menurut Ronald K.M. Smith. Yang kedua adalah Manfred Novak. Prinsipnya adalah universal, prinsip ketergantungan, dan prinsip saling keterkaitan. Lalu di sini ada teori-teori HAM. Ada yaitu teori hak asasi yang alami atau hak kodrati. Yang kedua adalah teori hak yang positivisme. Yang ketiga adalah teori relativisme atau kultur relativisme budaya atau kultur relativis teori. Di sini hak yang alami atau hak kodrati itu adalah hak yang secara kodrati kita bawa sejak lahir, itu namanya hak kodrati. Kodratnya sebagai manusia kita mempunyai hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Gitu. Lalu HAM dalam dasar negara. HAM dalam dasar negara misalnya yang ada di dalam sila Pancasila, yaitu sila pertama. Apa sih haknya? Yaitu hak untuk memeluk dan beribadah sesuai agama yang dianut. Yang kedua adalah pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Lalu yang ketiga adalah setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Lalu yang keempat adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Lalu yang kelima adalah menghormati hak-hak orang lain. Itulah hak asasi manusia dalam dasar negara, yaitu yang tercantum di dalam sila
kelima sila itu sendiri. Lanjut yaitu mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Di sini ada di dalam pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak apa saja sih yang ada di dalam undang-undang tersebut? Misalnya hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Jadi itulah yang ada, yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Lalu jaminan HAM dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ada di dalam berbagai bidang. Ada bidang politik, ekonomi, hukum, peradilan, sosial, budaya, dan pribadi. Itu yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang B adalah pelanggaran HAM di Indonesia. Apa sih penyebab pelanggaran HAM yang ada di Indonesia itu? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri kita. Misalnya kita mempunyai sikap egois, tingkat kesadaran kita, atau sikap kita tidak toleran. Yang kedua adalah sikap faktor eksternal. Apa yang mendasari orang melakukan pelanggaran HAM dari merupakan faktor eksternal itu? Misalnya adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiganya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Lalu seseorang dalam kesadaran HAM ini yang tinggi akan mampu menghormati dan menghargai dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM ini akan terhindari. Jadi kita sebagai manusia itu kita harus melindungi atau menghargai daripada hak-hak orang lain. Contohnya kita tidak boleh main hakim sendiri, ataupun kita tidak boleh mengejudge orang yang sebenarnya kita tidak tahu. Itu intinya adalah kita harus selalu toleransi atau menghargai, menghormati orang lain. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat. Apa sih yang mendasari pelanggaran HAM berat itu? Yaitu HAM berat itu bisa dikatakan yaitu kejahatan yang berat atau genosida. Yaitu adalah misalnya membunuh anggota kelompok. Ada juga yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada pembunuhan, permusuhan, dan perbudakan. Itu termasuk dalam HAM berat. Lalu ada yang berat, tentu ada yang ringan. Contohnya adalah pelanggaran HAM ringan adalah memaksa kehendak pada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Itu hanya merupakan yang hak asasi manusia secara ringan. Kita tidak boleh memaksa-maksa orang untuk ikut, misalnya, ayo kamu ikut agama saya, itu tidak boleh. Ibu lanjut, yaitu contoh-contoh daripada pelanggaran HAM. Contohnya misalnya ada peristiwa Tanjung Priuk, ada peristiwa tragedi Trisakti, ada peristiwa Papua, AB Pura, ataupun ada juga yaitu peristiwa yang di Timur Timur, yaitu pasca jajak pendapat itu ya. Itu kasus-kasus yang pelanggaran HAM yang sudah masa lalu, udah lalu, tapi kita tetap ingat. Lalu akibat pelanggaran HAM, apa akibatnya kalau kita mengajukan suatu pelanggaran HAM? Tentunya kita akan menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia. Ada juga yaitu menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama,
lalu menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir batin pada diri korban. Itu akibat daripada adanya pelanggaran HAM. Oke, itulah materi-materi yang pertama, yaitu tentang hak asasi manusia. Untuk materi berikutnya nanti Ibu lanjut dalam pertemuan lanjutnya, yaitu upaya penegakan HAM dan persepsi Pancasila. Untuk tugasnya kalian nanti classroom ya, nanti apapun tugas yang Ibu share di situ nanti kalian harus kerjakan. Oke, nanti sampai ketemu lagi materi yang akan datang dalam waktu yang akan datang juga. Al-Makiyah bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.